Jehovah Rafa, Kau yang menyembuhkan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Jehovah Shalom, Kau keselamatanku. Jehovah Jireh, Kau yang menyediakan. Kalau kita mau katakan bahwa aku mau menjadi seperti Kristus, mulai hanya memikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Selanjutnya adalah, saudaraku, kita harus menjaga hidup yang kudus. Karena generasi Yeremia ada generasi yang tidak kompromi dengan dosa. Saudara sebagai anak-anak panah, penggeraknya adalah saudara. Kalian adalah core-nya itu. Kalian adalah pusat kegerakan. Kalian adalah orang-orang yang akan dipakai sebagai murid-murid Kristus. Bergerak terus. Siapa yang bisa menggerakkan? Kuasa Roh Kudus. Melalui doa. Melalui pemuritan dengan sungguh-sungguh. Tidak salah, kebetulan kalian ada di tempat ini hari ini. Berarti kalian adalah prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Hari ini kalau melihat kalian semua, Opa hanya katakan, Tuhan terima kasih. Untung aku nurut. Untung aku taat. Sekalipun tidak mengerti. Nanti Tuhan akan bawa. Kalian punya tanggung jawab masing-masing. Bangkit, prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Kalian adalah generasi-generasi penerus gereja ini. Shalom. Hello teens, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yuk kita siapkan ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa. Taruh tanganmu, ambil sikap doa yang baik yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan kami untuk siap untuk berdoa Tuhan, untuk siap untuk memuji namamu, menyembah Engkau Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan kami siap bersorak-sorai demi namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai demi nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Here we go. Angkat kedua tanganmu. Kuasamu tak terbatas Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Rancanganmu sempurna Tuhan. Katakan hanya Kau yang layak ditinggi. Are you ready to God sing song? Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Say Jesus, Kaulah Raja mulia. Katakan dengan iman. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Rancanganmu sempurna. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, here we go. Jump, 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 jump. Ajaib Kau Tuhan,
memuji Tuhan. Yang di rumah lebih semangat lagi memuji Tuhan. Come on. Angkat tanganmu, angkatkan puji-pujianmu. Kau layak berkuasa, agung dan perkasa. Ya Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia aja. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. One more time. Yesus, ajak Kau Tuhan, ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Katakan siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Siapa? Raja mulia. Haleluya. Amin. Kaulah yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Tiada berubah kasih-Mu Tuhan. Tiada berubah kasih-Mu. Kau yang layak disembah dan layak dipuji. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum, karya-Mu Tuhan dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, haleluya, Kau layak disembah, karya-Mu indah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya-Mu Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
Yes, God. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang abadi Tuhan, Engkau yang Bapa yang menyertai kami Tuhan. Tak Kau hitung masa laluku Tuhan, Kau tak hitung pelanggaran kami Tuhan. Kami selalu yakin dan percaya Tuhan Kau ada di tangan kami Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Amin. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku, apapun yang terjadi. Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku.
Tuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau sertai dari awal, pertengahan sampai akhir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui puji-pujian kami Tuhan. Kau dapat ditinggikan Tuhan. Amin. Kau dapat dinaikkan melalui puji-pujian kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai telinga hamba kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk lebih peka untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk dididik Tuhan. Kami siap untuk ditanam Tuhan. Dari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda, apa kabar? Kakak percaya kabar anak-anak semakin hari semakin baik. Semakin luar biasa, semakin diberkati Tuhan, semakin cinta sama Tuhan. Setuju katakan amin. Hari ini kakak dikasih tema selfless. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain tidak egois. Nah kita harus tahu egois itu apa sih? Ego itu artinya aku dari bahasa aslinya Yunani. Jadi kalau egois itu berarti mementingkan akunya. Nah, anak-anak muda kita jangan seperti demikian. Mementingkan diri sendiri. Pokoknya dalam hidupnya selalu berpusat pada dirinya. Yang penting aku. Kamu terserah kamu, urusan kamu. Aku nggak mau tahu urusan kamu. Yang penting gue oke. Lu terserah lu mau jadi apa, terserah lu. Contohnya begini. Kita kan suka kan ke mall kan anak-anak muda. Meskipun pandemi gini kan suka toh jalan-jalan ke mall. Terus kita pergi bareng-bareng rame-rame sama teman-teman. Terus di tengah-tengah ada satu temen. Gue kepingin makan es krim tuh. Es krimnya enak di sini. Teman yang lain janganlah, mahal es krimnya. Nggak apa-apa, enak. Gue mau, ayo semua harus ikut gue. Itu kan yang penting apa kata gue. Lu terserah lu, gue nggak mau tahu. Terus anak muda ini, ayo masuk kita semua makan. Teman-temannya pikir dibayarin. Nggak taunya bayar sendiri-sendiri. Terus kasihan kan kalau temennya lagi pas bawa uang pas-pasan. Uangnya semestinya cukup untuk makan nantinya, bukan untuk makan es krim. Dia mau bawa uang ini hanya untuk makan. Karena udah kepake di es krim, kasihan kan. Nanti akhirnya temennya nggak bisa makan. Nah, adik-adik kita harus jangan seperti itu. Kalau ketika kita itu hanya mementingkan kepentingan kita, nggak mau tahu tentang keadaan orang lain. Orang seperti kayak begitu tidak berkenan di hati Tuhan. Terus sekarang ini kita kan lagi masa pandemi kan. Mama papa kan selalu ngomong, jangan dong ke mall, jangan main-main di mall, jangan makan bareng sama teman-teman. Bahaya. Nanti kalau ketular virus corona, kamu nggak apa-apa, kamu masih muda, imun gak kamu kuat. Tapi kan di rumah ada opa, ada oma, ada mama, ada papa yang sudah usia. Nanti kalau kalian bawa pulang, kalian OTG, tapi mama papa, oma opa gak bisa melewatinya. Terus kalian di dalam hati bilang, emang gue pikirin. Terserah oma opa mau ngapain, papa mama kuat gak kuat terserah. Emang gue pikirin. Adik-adik jangan punya pikiran egois kayak gitu. Jangan bilang, kalau sampai mama papa gak ada dipanggil Tuhan, ya udah, kan lebih enak, lebih happy. Gak ada yang marahin kita lagi. Salah besar anak-anak muda. Ketika kalau kita mengalami kehilangan, kita akan sangat susah, akan menderita. Kita ya merasa, ya nggak ada mama nggak apa-apa, kita happy, kita bisa bebas.
Itu pikiran yang sangat pendek. Tapi coba berpikir panjang. Ketika nggak ada papa, nggak ada mama, siapa yang cari nafkah hidup? Siapa yang cari uang untuk kebutuhan rumah tangga? Jangan pikir pendek. Kita harus memperhatikan kondisi orang tua kita. Orang tua kita kalau sehat, kuat, mereka bisa bekerja, cari nafkah untuk kita. Yang enak siapa? Kan kita. Ya kan? Nah adik-adik, orang yang egois itu tidak berkenan di hati Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Menurut adik-adik, ciri-ciri orang yang egois itu kayak apa sih? Coba adik-adik, yuk kita diskusikan. Ciri-ciri orang yang egois itu kayak apa aja? Coba yuk kita tulis yuk, kita diskusikan sama-sama. Silakan adik-adik. Kalau menurut pendapat kakak, orang yang egois, orang itu punya ciri-ciri itu seperti gini. Dia selalu berpusat pada dirinya sendiri. Selalu tentang dirinya. Apa yang kita obrolkan bersama, kita sedang bicarakan bersama, selalu yang diobrolkan tentang dirinya. Iya, aku barusan. Pokoknya aku terus. Terus, menurut adik-adik ciri-ciri yang kedua itu apa? Orang yang punya karakter egois itu orangnya kayak apa? Menurut kakak, yang kedua, orangnya itu selalu terobsesi pada diri sendiri. Orang seperti ini kalau kita lagi ngobrol bersama, tidak selalu ada tentang dirinya. Tapi kalau kita buat kegiatan sesuatu, dia pasti minta selalu ada dia. Kita mau bikin kegiatan apalah, yuk kita main bikin olahraga, yuk olahraga bareng. Dia pasti harus ada dia. Iya, nanti gue ikut di sini. Mungkin kita mau bikin acara buat perayaan Natal lah di gereja. Kita mau bikin drama nih. Dari mana? Gue ikut. Gue bisa. Nah, dia selalu terobsesi pada dirinya dia. Bahwa dia yang bisa. Dia nggak mau lihat kepada yang lain. Ciri-ciri yang ketiga apa adik-adik? Kalau menurut kakak, orang itu punya ciri-ciri mengagungkan diri sendiri. Orang semacam ini selalu mempromosikan dirinya dia. Dia ingin terkenal. Dia ingin dihargai oleh orang-orang. Dia ingin dipandang, diakui oleh orang lain. Contohnya gimana? Gue barusan beli HP baru. HP mahal loh, baru. Papa gue kan orang kaya. Buat papa gue beli gini mah murah. Terus, gue barusan dapat juara. Gue bisa lakukan ini sehingga gue dihargai. Gue dapat hadiah ini. Jadi selalu berpusat pada dirinya sendiri. Dia mengagungkan diri bahwa dia aja yang bisa. Orang lain gak bisa. Orang semacam itu benar-benar apa ya namanya? Nyesekin ya kalau punya teman kayak begitu adik-adik. Terus ciri-ciri yang keempat apa? Kalau menurut kakak yang keempat tuh orang yang egois itu dia nggak mau dengar apa kata orang lain. Dia selalu merasa dirinya dia yang paling benar. Orang lain mau bilang apa nggak pernah mau didengerin. Apalagi orang tua mama papa yang ngomongin, alah nggak didengar. Mama ngerti apa sih? Ini kan zaman modern. Sekarang kan nggak kayak begitu. Itu kan mama zaman Siti Nurbaya. Sekarang nih zamannya kayak gini. Mama ngerti apa? Mama lu sekolah lulusan apa sih? Nah, orang kayak begini nggak berkenan di hati Tuhan. Itu orang egois banget. Anak-anak muda kakak berharap kita tidak demikian. Karena memiliki sifat karakter yang mementingkan diri sendiri yang egois itu tidak berkenan di hati Tuhan. Sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Adik-adik Rasul Paulus katakan di Filipi pasal 2 ayat 4. Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita. Dan hari ini firman ini datang kepada kita, mengajar kepada setiap kita. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Rasul Paulus katakan, dan janganlah tiap-tiap orang, dan janganlah tiap-tiap kita, anak-anak muda,
Kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri aja. Kita perhatikan, kita terus, wow, yang penting gue harus dapet, yang penting gue harus bisa nikmati ini. Kita terus fokus pada diri sendiri, memuaskan diri sendiri, yang penting gue. Adik-adik, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Rasul Paulus meminta pada kita, dan hari ini Tuhan Yesus meminta pada setiap kita, mari kita juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Yang setuju katakan amin. Adik-adik yang bersedia memperhatikan kepentingan orang lain juga, sama-sama katakan saya bersedia. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan pada kita. Dia memberikan teladan yang luar biasa. Semestinya Tuhan Yesus itu pada saat itu, dalam cerita itu, Tuhan Yesus itu udah capek. Udah capek pelayanan, konseling, mungkin doain orang, habis KKR. Dia udah capek. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia harusnya istirahat. Tapi ketika dia melihat orang banyak, dia minta kepada murid-muridnya untuk memperhatikan orang banyak. Mari adik-adik kita coba baca di Yohanes pasal 6 ayat 1 dan 5. Yohanes pasal 6, Injil Yohanes ya. Pasal 6 ayat 1 dan sampai ayat yang kelima. Kakak bacakan, coba kita perhatikan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Adik-adik, dari cerita yang kita baca ini, apa yang adik-adik dapat dari cerita ini? Pesan apa yang adik-adik dapat dari cerita ini? Coba kita diskusikan bersama-sama. Teladan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Silakan adik-adik kita diskusikan. Ya, adik-adik, kakak mendapatkannya. Tuhan Yesus itu perhatiannya luar biasa. Semestinya Tuhan Yesus udah capek. Udah habis pelayanan luar biasa. Udah lapar sendiri juga palingnya, udah lelah. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke atas bukit ngajak murid-muridnya untuk istirahat, Tuhan Yesus lihat ke bawah. Waduh, begitu banyak orang. Dan mereka mau cari makan di mana? Udah sore kayak begini. Tuhan Yesus tergerak hatinya. Tuhan Yesus panggil Filipus. Filipus, sini. Di mana kita bisa dapatkan roti untuk mereka? Hari ini, anak-anak muda, Tuhan Yesus juga ngajar kepada kita. Mari kita juga belajar memperhatikan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain. Ketika orang membutuhkan, mari kita berusaha untuk bisa menyediakan supaya orang lain tercukupi. Anak-anak muda, bersediakah engkau menjadi teladan, menjadi terang Kristus dimanapun engkau berada? Di ayat berikutnya kalau kita baca, saudara, bukan hanya Tuhan Yesus saja, tapi ada seorang anak muda, dia juga bisa mengikuti teladan Yesus. Kita lihat di ayat yang ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus ketika mencari makanan untuk orang begitu banyak, ada seorang anak kecil tergerak hatinya. Dia juga merindukan untuk bisa memperhatikan kebutuhan orang lain. Sehingga bekal yang dia bawa hanya 5 roti dan 2 ikan. Dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Dia berikan kepada Tuhan Yesus. Semestinya 5 roti dan 2 ikan cukup untuk apa? Tapi ketika dia punya hati memperhatikan kebutuhan orang lain, Tuhan Yesus buat mujizat. Tuhan Yesus memberkati.
Demikian juga kita anak-anak muda. Mungkin kau hari ini berkata, Bu, apa yang bisa aku perbuat? Aku nggak punya apa-apa. Aku nggak punya apa-apa, Kak. Apa yang bisa aku berikan? Adik-adik muda, yang penting kau punya hati. Ketika hatimu mau memperhatikan orang lain, Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa jadi berkat. Berjanjilah di hadapan Tuhan bahwa engkau mau memperhatikan kebutuhan orang lain. Engkau tidak mau mementingkan kebutuhan diri sendiri. Setuju, katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita tidak mau jadi anak yang egois. Tidak mau jadi anak yang mementingkan kebutuhan kita sendiri. Tapi kita mau jadi anak yang benar-benar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Memperhatikan kepentingan orang lain. Setuju, katakan amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini anak-anak muda yang Engkau pilih, yang sudah Engkau selamatkan dan yang Engkau urapi Tuhan. Pakai anak-anak muda ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah anak-anak ini Tuhan benar-benar mereka berkomitmen di hadapan-Mu. Bahwa mereka tidak akan pernah mementingkan kehidupannya sendiri. Tapi mereka benar-benar mau memperhatikan kebutuhan orang lain. Tuhan, tolong anak-anak muda ini supaya mereka benar-benar bisa jadi berkat, terang dimanapun mereka berada. Mereka tidak jadi anak yang egois. Karena itu benar-benar tidak berkenan di hati Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau berkati anak-anak muda ini Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan. Mereka benar-benar jadi anak terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak muda ini Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati pendidikan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka semua. Di dalam nama Yesus hamba katakan apa yang mereka kerjakan. Tuhan, Kau buat mereka berhasil dan beruntung. Engkau bawa anak-anak muda ini terus naik dan tidak pernah turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati ibadah kami sepanjang hari ini. Biarlah ibadah ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami minta berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberkati setiap kami. Dengan berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita Engkau limpahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.